Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi soal bangun ruang sisi datar. Ya. Nanti akan saya bahas beberapa soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Tapi sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya. Dan kalian hidupkan tanda lonceng agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai membahas soal yang pertama. Jika panjang salah satu diagonal sisi sebuah kubus 50 cm, maka luas sisi kubus itu adalah, jadi yang diketahui adalah diagonal sisi. Saya gambarkan dulu ya kubus. Nah, kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya mempunyai panjang yang sama. Berarti artinya apa? Panjang tiap sisi kubus itu besarnya sama. Nah, yang diketahui adalah panjang salah satu diagonal. Nah, misalkan ini ya. Itu adalah 50 cm. Berarti nanti diagonal yang lain ini panjangnya juga 50 cm. Nah, kita ambil salah satu sisinya. Kubus berarti sisinya karena rusuknya sama, berarti rusuk-rusuknya sama ya. Nah, artinya karena rusuk-rusuknya sama, ketika saya ambil salah satu sisinya, maka bentuknya adalah berupa persegi. Nah, ini adalah panjang diagonalnya 50. Ini sisi, ini sisi. Untuk mencari volume, untuk mencari luas sisi ya. Untuk mencari luas sisi kubus, karena rusuknya sama, ini R atau S ya, S juga bisa. Berarti luas sisi kubus sama dengan, karena ada 6, karena luasnya sama, berarti 6 dikali R kuadrat. Nah, kita cari dulu R kuadratnya. Caranya gini, saya ganti R aja yang ini ya. Kita cari R-nya. Kita lihat segitiga yang ini. Ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari R, ya 50 ya, kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Berarti 50 kuadrat sama dengan, ini kali ini kan 2R kuadrat. Berarti R kuadratnya berapa? R kuadratnya sama dengan 50 kuadrat per 2. 50 kuadrat berapa? 2500 per 2. Kita masukkan sini. Berarti 6 dikali, R-nya langsung kita ganti dengan 2500 per 2. Nah, kita bagi nih 3. 3 kali 2500 sama dengan 7500 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 2. Budi mempunyai kawat sepanjang 24 meter. Ia akan membuat kerangka balok yang berukuran 15 cm dikali 12 cm dikali 13 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah, ini kalau saya gambarkan ya, balok. Nah, ini misalkan ukurannya adalah 15 cm. Yang ini 12 cm, yang ini 13 cm. Yang ditanyakan itu adalah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Artinya kita cari dulu nih panjang seluruh rusuk. Jadi panjang
seluruh rusuk balok. Ya, untuk mencari panjang seluruh rusuk balok, kita lihat panjang ini, sisi rusuk ini ya, dengan ini, dengan yang ini, dengan yang ini, itu sama. Berarti ada berapa rusuk yang panjangnya sama? 1, 2, 3, 4. Kemudian ini sama dengan ini, sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. 4 juga. Kemudian yang tegak, rusuknya ada 4. Itu panjangnya sama. Artinya apa? Untuk mencari panjang seluruh rusuk balok, berarti nanti 4 dikali dengan panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Berarti 4 dikali panjangnya 15, lebarnya 12, tingginya 13. Berarti 4 dikali ini nah ini aja nih. Ini tambah ini kan 25. 25 tambah 15 40. 4 kali 40 160 cm. Jadi satu kerangka balok ini dibutuhkan panjang kawat sebesar 150 cm. Karena tersedia 24 meter, berarti nanti banyaknya balok yang dapat dibuat kita tinggal bagi aja nih. Misalkan N ya, banyaknya balok. 24, ini kan dalam satuan meter. Kita rubah ke senti, tambah 02. Per satu kerangka itu membutuhkan panjang 160. Ya, 160 berarti 240 per 16. Sama-sama dibagi 4, 6, bagi 4, 4. Atau 60 per 4. Atau sama dengan 15 buah. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal ketiga. Volume prisma yang alasnya segitiga sama kaki dengan panjang kaki yang sama 13 cm, panjang sisi yang lain 10 cm. Tinggi prisma adalah tinggi prisma 15 cm adalah, jadi yang ditanya volume ya, volume ya. Untuk mencari volume prisma ya, V-nya luas alas dikali dengan tinggi. Ini adalah untuk mencari volume prisma. Nah, karena prismanya itu alasnya bentuknya segitiga sama kaki, nah kita cari dulu nih luas ya. Saya gambarkan di sini ya. Ini misalkan segitiga sama kaki. Ini kakinya sama, itu panjangnya 13. Sedangkan yang lain 10. Nah, kita cari nih volume luasnya. Luas segitiga itu kan besarnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 10. Nah, tingginya tuh yang ini nih. Belum tahu kita tingginya, tinggi segitiga. Nah, untuk mencari tinggi segitiga, kita menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat segitiga yang ini. Nah, kita ambil segitiga siku-siku yang ini. Berarti untuk mencari tinggi, akar sisi miringnya 13. Kuadrat dikurangi dengan, nah, dari ujung kiri sampai ujung kanan itu kan 10. Kalau dibagi 2 berarti 5 nih. Berarti dikurangi 5 kuadrat. Akar 169 dikurang 25. Atau T-nya sama dengan akar 144. 144 berapa akarnya? Yaitu 12 ya, 12. Nah, kita tinggal masukkan nih luas segitiganya sama dengan, kita masukkan sini ya untuk mencari luas segitiga. Setengah alasnya 10. Tingginya tadi 12. Ini dibagi 6, berarti 60 cm per segi. Karena yang ditanyakan adalah volume, kita tinggal masukkan di sini. Alasnya 60, tingginya 15 ya, 15. 33, 9, berarti 900 cm kubik. Jawabannya yang B. Saya lanjut ke soal yang keempat. Sebuah prisma tegak, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm.
Jika tinggi prisma 12 cm, maka luas permukaan prisma. Nah, ini gampang ya. Tinggal kita masukkan aja nih ke rumus yang tadi ya. Sama dengan soal yang ketiga. Untuk mencari, yang ditanyakan adalah luas ya, luas. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma, nah caranya gini, cara gampangnya ya. Karena prisma itu sisi atas dan sisi bawah itu sama, berarti nanti luasnya sama ya. Berarti nanti 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas ya. Keliling alas dikali dengan tinggi. Kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, alasnya berupa segitiga siku-siku. Kita cari nih luas alas. Luas alas berarti 1/2 kali alas kali tinggi. Kalau segitiga siku-siku, alas dan sisi tingginya itu kalau di 3, 4, 5, berarti nanti kalau saya gambarkan ya, ini 3, ini 4, terserah ya mau dibelang balik. 5-nya adalah sisi miring. Jadi yang panjang itu adalah, nilai yang besar itu adalah nilai sisi miringnya. Berarti nanti ini setengah, alasnya 4, tingginya 3. 2, berarti hasilnya adalah 6 cm persegi. Masukkan sini 2 kali 6 ditambah. Nah, sekarang kelilingnya, keliling alas 3 ditambah 4 ditambah 5, berarti 12 ya. Berarti nanti ini 12 dikali tingginya tadi 12, berarti 12 ditambah 144, atau sama dengan 156 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal kelima. Soal kelima. Sebuah limas alasnya berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 10 cm, sisi yang lain 12 cm. Ini soalnya mirip dengan yang tadi ya. Tinggi limas 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Ini sama dengan yang tadi ya soalnya ya. Sama dengan soal yang ketiga. Tidak perlu saya bahas ya. Langsung saya lompat aja ke soal yang terakhir ya. Ada 6 soal sebenarnya yang mau saya bahas. Yang satunya karena sama, langsung saya lompatin aja ke soal yang terakhir atau soal ke-6. Limas yang alasnya belah ketupat dengan panjang 13 cm, dengan panjang sisi 13 cm. Panjang salah satu diagonalnya 10 cm, tinggi 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume limas. Untuk mencari limas, sebentar. Yang nomor 5 ya, nomor 5 saya balik lagi. Yang nomor 5 ternyata limas ya, limas. Ini limas. Tadi prisma ya. Baik, saya kerjakan aja nih. Yang nomor 5 berbentuk segitiga sama kaki. Saya gambarkan nih. Segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 10. Ini 10. Yang ini juga 10. Yang ini 12. Tingginya 15 cm. Yang ditanya volume limas. Untuk mencari volume limas, ya, kita masukkan ke rumus 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Kita cari luas alasnya. Luas alasnya kan berbentuk segitiga. Berarti kita cari luas segitiga. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya yang ini ya, 12. Nah, tingginya kita belum tahu. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita cari menggunakan Pythagoras. Kita lihat segitiga siku-sikunya yang ini. Nah, yang saya kasih tanda biru. Ini kan 12 ya. Kalau dibagi 2 berarti ini 6, ini 6. Nanti untuk mencari tinggi, nanti akar sisi miringnya 10. Berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurang 36. Berarti tingginya sama dengan akar 64. Berarti akar 64 berapa? 8. Dan kita masukkan sini 8. Ini 6
Berarti 48 cm persegi. Setelah ketemu, kita cari volumenya. 1/3 kali alasnya 48, tingginya tadi 15. Kita bagi ini 5 ya. Berarti 48 dikali 5 sama dengan 44, 22. 240 cm kubik. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor terakhir, yang nomor 6. Limas yang alasnya belah ketupat dengan panjang sisinya 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10 cm, tinggi limas 15 cm, yang ditanya adalah volume. Berarti nanti sama dengan yang di atas ya. Cuman ini adalah limasnya, bentuknya adalah limas belah ketupat ya. Karena alasnya belah ketupat. Mencari volume, berarti 1/3 luas alas dikali dengan tingginya udah tahu nih 15. Kita cari luas alasnya. Nah, belah ketupat. Panjang sisinya 13, berarti yang ini 13. Panjang salah satu diagonalnya 10, misalkan ini ya 10. Berarti ini 5, ini 5. Yang ditanyakan adalah tinggi limas. Yang ditanyakan adalah volume. Luas alas, karena bentuknya adalah belah ketupat, untuk mencari luas alas, diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Diagonal satunya, misalkan yang 10 ya, berarti 10. Nah, diagonal 2-nya kita belum tahu nih, dari sini ke sini berapa. Kita cari. Kita lihat, kita ambil salah satu segitiga, potongan segitiga, siku-siku bentuknya. Nah, kita cari sisi yang, nah ini 5, ini 13 ya. Kita cari sisi yang ini nih, sisi mendatarnya. Berarti nanti karena dia yang diketahui sisi miring dan sisi tegak, berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti nanti akar 169 dikurang 25. Akar 169 berapa, dikurang 25 berapa? 144. Akar 144 sama dengan 12 cm. Nah, ini 12 cm. Nah, diagonalkan dari ujung kanan sampai ujung kiri ya. Berarti ini 12 cm juga. Berarti totalnya berapa? 24. Berarti diagonal 2-nya 24. Per 2. Ini dibagi 12 sama dengan 120 cm persegi. Kita tinggal nyari volume. 1/3, luas alasnya tadi 120. Tingginya tadi 15. Ini kita bagi 5 ya. Jadi volumenya 120 dikali 5. Itu sama dengan 600 cm kubik. Jadi jawabannya yang A. Demikian pembahasan saya kali ini. Jika bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dan jika ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau kalian langsung kirim ke nomor WA saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.